Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam manajemen pemasaran. Kali ini saya akan membawakan mengenai mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Mengembangkan strategi dan rencana pemasaran yaitu dengan pemasaran dan nilai pelanggan yang harus kita perhatikan di sini. Kemudian perencanaan strategi korporat dan divisi, kemudian juga perencanaan strategis unit bisnis, dan juga perencanaan produk, yaitu berupa sifat dan isi rencana pemasaran. Pemasaran dan nilai pelanggan. Jadi kalau kita mau mengembangkan pemasaran dan nilai pelanggan, kita harus berpikir bagaimana saya dapat membuat customer saya itu menjadi happy. How can I make my customer happy? Proses dan pengantaran nilai yang pertama yaitu kita lihat penciptaan dan pengantaran nilai yaitu mulai memilih nilai, kemudian menyediakan nilai dan mengkomunikasikan nilai. Menurut Nirmalia Kumar, ada 3 pendekatan yaitu pendekatan 3V yaitu value segment, value proposition, dan value network. Kemudian kita lihat rantai nilai. Apa saja yang ada di dalam rantai nilai tersebut yaitu kegiatan primer yang mencakup logistik atau bahan, operasi atau proses, pengiriman, pemasaran, dan layanan. Juga ada proses bisnis inti, yaitu proses mengindra pasar, proses realisasi penawaran baru, proses akuisisi pelanggan, proses manajemen hubungan pelanggan, dan proses manajemen pemenuhan. Ada pula kegiatan pendukungnya, yaitu pengadaan, pengembangan teknologi, manajemen SDM, dan infrastruktur perusahaan. 3 karakteristik kompetensi inti yaitu sumber keunggulan kompetitif, dapat diterapkan dalam berbagai pasar, dan sulit ditiru oleh pesaing. Orientasi pemasaran holistik dan nilai pelanggan yang kita lihat di dalam tabel di sini, ya. Jadi ada eksplorasi nilai, ada penciptaan nilai, dan ada penghantaran nilai. Di mana ada fokus pelanggan, kompetensi inti, dan jaringan kolaboratif. Ya, di dalam eksplorasi nilai yang berfokus pada pelanggan, kita lihat di sini ada ruang kognitif, ya. Kemudian yang berfokus pada kompetensi inti ada ruang kompetensi, dan yang berfokus pada jaringan kolaboratif yaitu ada berfokus pada ruang sumber daya. Kemudian eksplorasi nilai ini juga saling mempunyai feedback terhadap manfaat pelanggan pada penciptaan nilai, ya. Kemudian kompetensi inti, ruang kompetensi di sini mempunyai feedback terhadap wilayah bisnis pada penciptaan nilai, dan juga ruang sumber daya mempunyai feedback terhadap mitra bisnis pada penciptaan nilai. Kemudian manfaat pelanggan mempunyai feedback, ya, manajemen hubungan pelanggan pada penghantaran nilai. Wilayah bisnis mempunyai feedback pada manajemen sumber daya internal pada penghantaran nilai, dan mitra bisnis mempunyai feedback manajemen mitra bisnis pada penghantaran nilai. Inilah yang disebut kerangka kerja pemasaran holistik. Orientasi pemasaran holistik dan nilai pelanggan. Ya, pertama yang kita lihat di sini ada 3 pertanyaan manajemen kunci pemasaran holistik. Yang pertama eksplorasi nilai, yaitu bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasi peluang nilai baru yang ada di pasaran. Ya. Kemudian yang kedua, penciptaan nilai, bagaimana perusahaan dapat menciptakan penawaran nilai baru yang lebih menjanjikan secara efisien. Yang ketiga, penghantaran nilai,
bagaimana perusahaan dapat menggunakan kapabilitas dan infrastrukturnya untuk menghantarkan penawaran nilai baru secara lebih efisien. Peran sentral perencanaan strategis. Pemasaran yang berhasil menuntut perusahaan mempunyai kapabilitas yang pertama memahami nilai pelanggan, menciptakan nilai pelanggan, menghantarkan nilai pelanggan, menangkap nilai pelanggan, dan mempertahankan nilai pelanggan. Ya, ada contoh di bawah ini kita lihat ini ada perusahaan IKEA, Walmart, Toyota, dan Nike. Ya, yang sudah menerapkan peran sentral perencanaan strategis pada perusahaan. Kemudian pembagian tingkat rencana pemasaran ada dua, yaitu strategis dan taktis. Jadi kalau kita lihat di dalam tabel di sini ada perencanaan, pengimplementasian, dan pengendalian. Ya, di dalam perencanaan mulai dari perencanaan korporat, kemudian merujuk kepada perencanaan divisi, dan juga merujuk kepada perencanaan bisnis, dan merujuk pada perencanaan produk. Ya. Nah, kemudian dari perencanaan bergulir kepada pengimplementasian, di mana di dalam pengimplementasian ini ada mengorganisasi, kemudian merujuk kepada mengimplementasikan. Dari pengimplementasian, kemudian masuk kepada pengendalian, di mana dalam pengendalian ini ada mengukur hasil, merujuk pada mendiagnosis hasil, merujuk pada mengambil tindakan korektif. Kemudian dari pengendalian ini memberikan feedback kembali kepada pengimplementasian dan kepada perencanaan. Kantor pusat korporat melaksanakan 4 kegiatan perencanaan. Yang pertama, mendefinisikan misi korporat atau perusahaan. Kemudian yang kedua, menentukan unit-unit bisnis strategis. Yang ketiga, menugaskan sumber daya pada setiap UBS, unit yang bersangkutan, ya. Kemudian yang keempat, menilai peluang pertumbuhan. Kemudian kita masuk pada mendefinisikan misi korporat. Pertanyaan dalam pendefinisian misi korporat itu menurut Peter F. Drucker yaitu apa bisnis kita? Siapa pelanggannya? Apa nilai bagi pelanggan? Akan menjadi apa bisnis kita nanti? Ya. Bagaimana seharusnya bisnis kita nanti? Nah, misi di sini, misalnya kita tentukan suatu misi untuk 10-20 tahun berikutnya, nah, impian yang hampir mustahil. Ya. Jadi kalau kita terlalu lama, terlalu panjang juga, ini bisa saja terjadi ketidak tercapaian apa yang sudah dicita-citakan oleh suatu perusahaan tersebut. Jadi kita tentukan juga misi jangka pendeknya. Ya. Kemudian ada 5 karakteristik pernyataan misi yang baik. Yang pertama, fokus pada diri, kemudian nilai utama perusahaan, kemudian pada bidang kompetitif utama seperti industri, produk dan aplikasi, kompetensi, segmen pasar, vertikal, dan geografis. Kemudian juga kita bisa ada pandangan jangka panjang, dan pernyataannya pendek, mudah diingat, dan mempunyai arti. Menentukan strategic business unit atau SBU. Karakteristik unit bisnis strategis yaitu satu bisnis tunggal atau kumpulan bisnis yang berhubungan, mempunyai kelompok pesaing sendiri, mempunyai manajer. Nah, kalau kita lihat di tabel di bawah ini, kita lihat perusahaan multibisnis ini bisa merupakan ada 2 unit bisnis strategis 1 dan unit bisnis strategis 2 ya. Jadi perusahaan multibisnis ini mengembangkan misalnya 2 unit bisnis strategis. Nah, dari unit bisnis strategis ini bisa dikembangkan lagi dalam bidang SDM, pemasaran, keuangan maupun umum. Ya. Dasar kebutuhan pelanggan adalah peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan unit bisnisnya.
Bisnis dapat didefinisikan berdasarkan 3 dimensi, yaitu kelompok pelanggan, kebutuhan pelanggan, dan teknologi. Nah, untuk menentukan sumber daya setiap strategi bisnis unit, yaitu kita lihat di sini, matriks pangsa pasar pertumbuhan BCG menggunakan pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri tahunan sebagai kriteria keputusan investasi. Ya. Menilai peluang pertumbuhan bisa kita lakukan dengan bagaimana untuk melakukan pertumbuhan intensif, pertumbuhan integratif, pertumbuhan diversifikasi, dan menyusutkan dan mendivestasikan bisnis lama. Organisasi dan budaya organisasi. Kalau kita lihat di sini budaya organisasi, budaya korporat, ini merupakan DNA bagi perusahaan tersebut. Ya. Kenapa disebut DNA perusahaan tersebut? Karena dia adalah yang membedakan budaya suatu perusahaan dengan perusahaan lain, ya, di mana antar perusahaan pasti tentu ada perbedaan yang tidak begitu jauh ataupun yang signifikan, ya, dalam penentuan budaya perusahaannya masing-masing. Inovasi dalam pemasaran, 5 strategi kunci dalam inovasi pemasaran yaitu menghindari judul inovasi. Kemudian sistem pertemanan, kemudian juga menentukan ukuran, kemudian menentukan sasaran mudah terlebih dahulu, dan data pendukung. Kemudian bagaimana merencanakan strategi unit bisnis. Proses perencanaan unit bisnis itu kita melihat dari mulai misi bisnis tersebut, kemudian melakukan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity and threat, ya. Kemudian formulasi tujuan, formulasi strategi, formula dan implementasi program, kemudian juga ada umpan balik dan kendali. Ya. Nah, ada kita lihat tabelnya di bawah ini, ya. Mulai dari melakukan misi bisnis, ya, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal, ya, kita lakukan analisis SWOT di sini, kemudian menuju ke formulasi tujuan, kemudian formulasi strategi, formulasi program, dan implementasinya. Ya, kemudian ada umpan balik dan kendali yang akan merujuk kepada beberapa bagian yang tersebut tadi yang sudah dilakukan sebelumnya, ya, bahkan sampai ke misi bisnis. Misi bisnis, kalau kita lihat di sini, ya, misalnya kita ambil misi bisnis perusahaan perminyakan yang nomor 1 di Indonesia, yaitu Pertamina. Nah, visinya di sini dari tahun 2014 sampai tahun 2025, kita ambil contoh di sini, menjadi perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi kelas dunia. Nah, misinya yaitu melaksanakan pengusahaan sektor hulu minyak dan gas dengan penekanan pada aspek komersial dan operasi yang baik, serta tumbuh dan berkembang bersama lingkungan hidup. Ya, itu visi misi perusahaan Pertamina, ya. Nah, kalau kita lihat dari analisis SWOT-nya, evaluasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ada 2 cara dalam melakukan pengamatan lingkungan pemasaran. Yang pertama, analisis lingkungan eksternal, dan yang kedua adalah analisis lingkungan internal. Kemudian ada juga formulasi tujuan, 4 kriteria agar MBO, Management by Objectives, dapat berhasil. Yang pertama, tujuan harus diatur berurutan. Kemudian yang kedua, tujuan bersifat kuantitatif. Yang ketiga, tujuan harus realistis. Dan keempat, tujuan harus konsisten. Kemudian kita lanjut, ada formulasi strategis. 3 strategi generik menurut Michael Porter, yaitu kepemimpinan biaya secara keseluruhan, diferensiasi, dan fokus. Kemudian juga ada 4 kategori aliansi strategis, yaitu aliansi produk atau jasa, aliansi promosional, aliansi logistik, dan kolaborasi dalam penetapan harga.
Kemudian kita lihat juga ada formula dan implementasi program. Ada 7 elemen S menurut McKinsey dan Company. Ya, apa saja itu? Kalau kita lihat di sini, dari mulai terfokus di tengah shared values, ya, nilai-nilai yang terbagikan. Kemudian ada sistem, ada style, ada staff, skill, structure, dan strategi. Nah, ini semua saling keterpaduan ya. Jadi saling terikat dan saling terpadu ya dari nilai-nilai yang dibagikan tadi. Nah, ini yang menurut McKinsey and Company. Umpan balik dan kendali, menurut Peter F. Drucker, melakukan hal yang benar agar efektif daripada melakukan hal dengan benar agar efisien. Perencanaan produk, sifat dan isi rencana pemasaran. Rencana pemasaran dapat berisi pertama rangkuman eksekutif dan daftar isi. Yang kedua analisis situasi, yang ketiga strategi pemasaran, yang keempat proyeksi keuangan, dan kelima adalah kendali implementasi. Saya rasa cukup demikian untuk pertemuan kali ini. Next time akan kita lanjut lagi dengan aspek-aspek bagaimana pemasaran yang strategis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.